Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya Madedian Putri Prabawati bersama rekan saya Ikomang Putrawan akan memaparkan materi terkait COVID-5. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology adalah sebuah kerangka kerja manajemen IT yang dikembangkan oleh ISACA, Information Systems Audit and Control Association, dengan tujuan untuk membantu pengembangan bisnis, pengorganisasian, dan pengimplementasian strategi seputar manajemen informasi dan governance. Nah, COVID-5 membagi proses tata kelola dan manajemen teknologi informasi perusahaan ke dalam dua domain proses utama. Kedua itu terdiri dari tata kelola dan juga manajemen. Tata kelola mengandung 5 proses tata kelola di mana akan ditentukan praktik-praktik dalam setiap proses evaluate, direct, dan monitor atau EDM. Nah, untuk manajemen sendiri mengandung 4 domain, sejajar dengan area tanggung jawab dari plan, build, run, and monitor atau PBRM, serta menyediakan ruang lingkup teknologi informasi yang menyeluruh. Tata kelola atau governance. Secara singkat, perbedaan antara governance dan manajemen dapat dilihat dari aktivitas, struktur organisasi, dan tujuannya. COVID membuat perbedaan yang jelas dengan governance memastikan kebutuhan, kondisi, dan pilihan pemangku kepentingan terpenuhi dengan evaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan telah disepakati untuk dicapai. Kemudian menetapkan arah melalui penentuan prioritas dan pengambilan keputusan, serta memantau kinerja dan kepatuhan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Pada kebanyakan bisnis, tata kelola merupakan tanggung jawab dari Dewan Direksi di bawah kepemimpinan ketua. Sementara, manajemen bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan, operasional, dan pengawasan terhadap kegiatan yang sejalan dengan arahan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola untuk mencapai tujuan perusahaan. Di sebagian besar perusahaan, manajemen adalah tanggung jawab manajemen eksekutif di bawah kepemimpinan atau CEO. Tata kelola dan manajemen memiliki berbagai jenis kegiatan dengan tanggung jawab yang berbeda, mengingat peran tata kelola memerlukan serangkaian interaksi antara governance dan manajemen untuk menghasilkan sistem tata kelola yang efisien dan juga efektif. Nah, setelah penjelasan tadi terkait tata kelola dan juga manajemen, dapat kita tarik kesimpulan bahwa tanggung jawab utama tata kelola adalah untuk mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau atau evaluate, direct, and monitor atau EDM. Sedangkan untuk manajemen di sisi lain, merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau kegiatan untuk menyelaraskan dan mendukung tujuan dari tata kelola itu sendiri. Bahasan kita selanjutnya adalah prinsip-prinsip yang ada pada COVID-5. Nah, COVID-5 yang dirilis pada tahun 2012 ini memiliki 5 prinsip utama, yang terdiri dari meeting stakeholder needs, covering the enterprise end-to-end, applying a single integrated framework, enabling a holistic approach, dan juga yang terakhir adalah separating governance from management. Nah, untuk prinsip yang pertama, yaitu meeting stakeholder needs, bermakna bahwa COVID-5 mempunyai berbagai proses dan enabler yang mampu mendukung business value melalui implementasi IT. Setiap prioritas dalam sistem tata kelola dibuat dengan mempertimbangkan para stakeholder, mulai dari manfaat, sumber daya, dan juga risiko. Kebutuhan dari para stakeholder selanjutnya disebut goal cascade yang terdiri dari enterprise goal, IT-related goal, dan juga enabler goal. Prinsip yang kedua yaitu covering the enterprise end-to-end. Nah, prinsip ini bermakna bahwa COVID-5 mampu berintegrasi dengan sistem tata kelola perusahaan. COVID-5 mencakup seluruh layanan internal dan eksternal dari bidang IT dan juga aset-aset lain dalam perusahaan. Selain itu, COVID-5 juga mempertimbangkan para stakeholder, yaitu seluruh enable, governance, dan juga manajemen yang terkait dengan IT. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu prinsip yang ketiga, yaitu applying a single integrated framework. Jadi COVID-5 yang membahas governance dan manajemen IT perusahaan level tinggi yang mampu digunakan sebagai kerangka kerja umum dan integrator pada sistem tata kelola perusahaan. COVID-5 yang juga mampu menyatukan berbagai pengetahuan pada kerangka kerja ISACA lainnya melalui panduan yang diberikan.
Yang keempat yaitu enabling a holistic approach. Jadi, COVID-5 mampu mendefinisikan enabler yang mendukung pengimplementasian governance dan manajemen IT perusahaan dengan mempertimbangkan berbagai komponen yang berinteraksi. Sehingga setiap enabler yang dipercaya mempengaruhi enabler lainnya sangat krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi COVID-5. Prinsip yang kelima yaitu separating governance from management. COVID-5 yang mampu membedakan governance dan manajemen oleh struktur organisasi dan tujuan yang berbeda. Manajemen membicarakan tentang perencanaan, pembangunan, pengimplementasian, dan pemantauan berbagai aktivitas sesuai dengan tujuan yang ditetapkan organisasi governance dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang dimana governance yang dimaksud membicarakan diantaranya yang pertama yaitu pemastian kebutuhan. Yang kedua, evaluasi kondisi dan pilihan para stakeholder. Yang ketiga yaitu pemberian arah untuk penentuan prioritas dan decision making. Yang keempat yaitu pemantauan kinerja berdasarkan tujuannya. Manfaat COVID-5 untuk organisasi ada diantaranya yaitu yang pertama yaitu COVID-5 mampu menyelaraskan bisnis dan TI lebih dekat. Yang kedua, COVID-5 mampu memperkenalkan tujuan enabler di mana ini merupakan cara yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnis. Yang ketiga yaitu COVID-5 juga membantu organisasi untuk memenuhi perspektif bisnis secara lebih jelas. Yang keempat yaitu COVID-5 juga menunjukkan tanggung jawab dari keseluruhan bagian organisasi secara lebih komprehensif dalam tata kelola TI organisasi. Selanjutnya, adapun produk-produk dari COVID-5 adalah diantaranya yaitu yang pertama, COVID-5 Enabler Guides, dan yang kedua, COVID-5 Professional Guides. COVID-5 Enabler Guides yang terdiri dari Enabling Process, Enabling Information, dan Other Enabler Guides. Yang kedua yaitu Professional Guides, terdiri dari COVID-5 Implementation, yang kedua yaitu COVID-5 Information Security, yang ketiga yaitu COVID-5 for Assurance, dan yang keempat yaitu COVID-5 for Risks dan Other Professional Guides. Selanjutnya yaitu kita akan membahas dari sub-sub yang sudah dijelaskan tadi yaitu COVID-5 Enabler Guides yang terdiri dari 3 yaitu yang pertama COVID-5 Enabling Process merupakan sebuah panduan lengkap yang mengacu pada proses yang telah ditentukan dalam model referensi proses COVID-5. Yang dimana ini termasuk ke kode 5 goal COVID, model proses ASI Explain, dan model referensi proses. Yang kedua yaitu COVID-5 Enabling Information, merupakan sebuah panduan lengkap referensi untuk enabler information untuk tata kelola dan manajemen perusahaan TI atau guides. Panduan ini akan lebih menjelaskan informasi model atau berdasarkan pada model 5 enable COVID generic dan memberikan contoh entitas informasi sepenuhnya yang diuraikan. Yang ketiga yaitu Other Enabler Guides. Sub yang kedua yaitu COVID-5 Professional Guides yang terdiri dari 4. Yang pertama yaitu COVID-5 Implementasi, yaitu pendekatan yang baik praktek untuk menerapkan tata kelola perusahaan IT atau get it didasarkan pada siklus hidup perbaikan berkesinambungan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Yang kedua yaitu COVID-5 for Informasi Strategi. Yang artinya yaitu keamanan informasi sangat penting dalam sehari-hari operasi perusahaan yang harus menjamin kerahasiaan dan integritas informasi mereka.
sementara secara bersamaan menyediakan ketersediaan kepada mereka yang memiliki alasan bisnis untuk menggunakannya. Yang ketiga yaitu COVID for Assurance. Artinya yaitu publikasi ini yang menciptakan tampilan informasi asuran COVID-5 untuk memberikan bimbingan bagi konstituen jaminan ISACA ini informasi. Ini harusnya dianggap sebagai setara dengan jaminan COVID-5 untuk keamanan informasi. Yang keempat yaitu COVID for Race, yaitu proses atau proyek pengembangan akan membuat tampilan informasi risk dari COVID-5 yang akan berfungsi sebagai pedoman risiko informasi spesifik yang berkaitan dengan COVID. Untuk konstituen risiko ISACA, ini keamanan informasi dalam keluarga 5 COVID product. Yang keempat yaitu other professional guides. Dan value creation dari COVID-5 yaitu yang pertama yaitu menyajikan enterprise stakeholder value yang dibutuhkan tata kelola dan manajemen yang baik dari aset-aset informasi dan teknologi termasuk pengaturan pengamanan informasi. Yang kedua yaitu kebutuhan para penegak hukum, pembuatan peraturan dan pembuatan kontrak yang di luar perusahaan atau hukum luar peraturan dan kontrak kepatuhan berhubungan dengan penggunaan informasi dan teknologi yang semakin meningkat di perusahaan dan menjadikan ancaman jika terjadinya kebocoran data ataupun perusahaan yang datanya bocor. Yang ketiga yaitu COVID-5 yang menyediakan kerangka kerja yang lengkap atau kerangka komprehensif yang membantu perusahaan untuk mencapai target mereka dan memberikan nilai melalui tata kelola dan manajemen perusahaan yang baik di bidang IT, menyediakan dasar yang kuat untuk pengaturan keamanan informasi. Selanjutnya, framework yaitu kerangka kerja dari COVID-5 adalah diantaranya yaitu yang pertama, seperti yang sudah dipaparkan tadi di awal, COVID-5 membantu perusahaan untuk menciptakan nilai IT yang optimal dengan menjaga keseimbangan antara mewujudkan manfaat dan mengoptimalisasi tingkat resiko dan sumber yang digunakan. Yang kedua yaitu COVID memungkinkan informasi dan teknologi yang berhubungan dengan dikelola dan diatur dengan cara yang menyeluruh pada setiap bagian perusahaan, mengambil peran penuh pada bisnis dan area fungsi dari tanggung jawab perusahaan dan mempertimbangkan bahwa IT berhubungan dengan stakeholder yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Yang ketiga yaitu prinsip dan enabler adalah umum yang bermanfaat untuk semua ukuran perusahaan, baik itu komersial ataupun tidak, untuk penyediaan layanan publik. Implementasi COVID-5 yaitu yang seperti kita ketahui sekarang bahwa perkembangan dari the governance of enterprise IT atau GIT secara luas yang diakui oleh top management sebagai bagian penting dari tata kelola perusahaan, informasi dengan kegunaan dari teknologi informasi terus berkembang menjadi bagian dari setiap aspek bisnis kehidupan. Kebutuhan untuk menggunakan lebih banyak manfaat dari investasi IT dan mengelola berbagai peningkatan risiko yang berkaitan dengan IT, termasuk risiko keamanan. Meningkatnya peraturan dan perundangan pada penggunaan dan keamanan informasi bisnis juga menyebabkan meningkatnya kewaspadaan terhadap pentingnya penggunaan tata kelola yang baik atau well governance. Pengaturan dan pengamanan penggunaan IT, ISACA telah mengembangkan kerangka kerja COVID untuk membantu perusahaan menggunakan pembangkit tata kelola yang sehat atau sound governance enables yang menerapkan Gate 8 yang hampir baik tidak mungkin tanpa melibatkan kerangka kerja tata kelola yang efektif. Praktik terbaik dari standar juga tersedia untuk mendukung COVID-5. Sehingga bagaimanapun juga kerangka kerja praktik terbaik dan standar hanya berguna jika dipergunakan dan disesuaikan secara efektif.
Terdapat banyak tantangan yang ditemui dan masalah yang harus ditangani berhubungan dengan tersebut jika Get It dapat diimplementasikan dengan sukses. Nah, jadi penerapan COVID-5 yang mencangkup yang pertama yaitu penentuan posisi Get It pada perusahaan. Yang kedua, mengambil langkah pertama menuju perbaikan Get It. Yang ketiga, yaitu pelaksanaan tantangan dan faktor keberhasilan. Yang keempat, yaitu memungkinkan Get It yang terkait dengan perubahan dan perilaku organisasi. Yang kelima, yaitu menerapkan perbaikan yang berkelanjutan yang mencangkup pemberdayaan perusahaan dan manajemen program. Yang kelima, yaitu menggunakan COVID-5 dan komponen-komponen lainnya. Oke, setelah mendengarkan seluruh penjelasan tentang COVID-5, dapat ditarik kesimpulan bahwa COVID-5 adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan, organisasi, maupun pemerintahan dalam mengelola dan memanajemen aset atau sumber daya IT untuk mencapai tujuan enterprise tersebut. Nah, COVID-5 memberikan layanan kerangka kerja secara komprehensif untuk membantu pemerintah dan manajemen IT dalam sebuah perusahaan mencapai tujuan yang diharapkan. Demikianlah pemaparan materi kami terkait COVID-5. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa menambah pengetahuan kita terkait COVID-5. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.